dikategorikan bisa berkah dan sebagainya kan attitude, semua dari attitude. Tidak bisa orang semena-mena mempunyai kewenangan langsung ujuk-ujuk perihal ke pabrik dan sebagainya. Saya jamin tangan saya kalau nggak akan, pasti akan ditanya dari siapa dan sebagainya. Mari kita jelaskan, kita bahas di sini. Jadi kita itu tujuannya, saya meluangkan waktu di sini itu untuk sepenuhnya tim dari BMB Group. Tim satu orang kan? Iya. Satu orang lagi. Iya, satu orang. Jadi yang dijual karena harga kan bersaing. Jadi yang dijual kita pertama kualitas. Makanya tadi kan ngomong sama di Pak Kipit, kalau bisa lihat setelah kita sampai waktu aplikasi ada rekomendasi. Ini seperti ini yuk bulan. Hah? Apa nih yuk? Iya, betul. Wah, dari pagi Pak. Terus aplikasi dalam waktu berapa hari kan kelihatan. Anggap 5 hari atau seminggu, 10 hari, pendekatan hasil. Kita jualnya kualitas dari pupuk. Terus juga kita punya legalitas. Izin Kementerian ada hasil lab update 2021. Terus hasil dari petani sendiri terkuasai selama ini. Karena kalau kita bicara pasar, sebenarnya saya itu diminta sama Mas Ben itu, Bang kalau di sini pasar nomor baru. Karena memang kalau perputaran di Jawa Timur ini dulu mungkin ada marketing yang pernah masarkan. Dalam arti ini bukan pabrik yang setahun 2 tahun, 12 tahun, 12 tahun pabrik. Pabriknya besar sekali. Pabriknya 12 tahun. Pabrik ini punya 13 plant, 13 pabrik. Satu pabrik itu 4 sampai 5 hektar. Kayak kemarin ada pupuk seperti pupuk ini gampang hancur. Betul, kanan. Iya. Karena peminat petani biar gampang laku. Pertama. Yang kedua, petani ada yang minta yang teratos, biar lautnya ada lama. Tapi kalau kita mengurusi semua peminat petani, kurang abang, kurang biru, hijaunya kurang. Karena kalau misalkan yang keras itu jatuhnya, nanti masukkan produksi di oven. Nanti yang komplain masalah keras batek batu badannya. Ya ini posisinya dia petani juga soalnya. Oh petani. Ini dua-duanya petani. Semua itu di petani komplainnya keras itu. Iya. Ini sempat dimakan sama ini katanya. Iya. Kalau asli mas, kami coba asli itu asli mas. Coba asli itu. Dipakan pisan habis itu. Jadi petani itu kan lebih pintar. Pasti mau caranya gimana, kita tidak perlu ngajari. Yang punya produk, biasanya pakai produk apa, ini aku punya pilihan. Dalam arti hargamu berapa, kita punya harga ini. Pasti mereka tanya, ini beneran tak hasilnya itu. Kita nanti makanya untuk dari pabrik itu alhamdulillah bisa disupport untuk nanti sama dibagi juga benar seperti kaos promosi, kaos marketing juga. Nanti tidak terlepas dari itu nanti ada ada kopi, Avenger, dan sebagainya. Itu nanti. Karena memang untuk produk-produk yang lain dibagi lapor. Jika orang sing tuku mutiara satu sak, bonusnya minyak goreng dan itu. Sekarang juga ada. Nah itu. Sekarang orang tertarik karena promosi. Nah, kita main promosi itu. Kalau kita nuruti bisa. Cuma akhirnya kita ngikut-ngikuti. Udah enggak itunya kelas kita ya. Jadi kita tetap jualnya itu kualitas. Nomor 1 kualitas, harga, terus kita bisa main kuantitas. Kuantitas apa? Jumlahnya kita bisa banyak karena harga kita sangat terjangkau. Ibaratnya ini, ibaratnya aku ini kasarannya aku untung 5.000 tapi aku sebetulnya saya ketemu dalam sebulan. Daripada aku cukup pada dan cukup untung 50.000 sah tapi sebulan 10 tahun. Tapi kalau ini Pak, kebanyakan petani itu kalau harga murah itu bisa ngapal sih Pak? Ya, nanti tambah. Kalau harga palsu kita punya covernya. Nah, nanti dijelaskan Mas Bian. Harga palsu itu kalau di pabrik memang persayangan pupuk setan ada. Wake, termasuk Tara pun dipalsu juga banyak. Termasuk teman saya cek KB wong. Termasuk teman saya yang sudah saya kasih produk. Kan siapa laporan? Apa Tara dipalsu, Pak? Siapa mak laporan kami? Siapa? Jadi Siapa?
termasuk laporan kami kasih harga hancur katanya di Facebook katanya. Termasuk Ada yang upload di Facebook. Ada yang upload katanya. termasuk ada teman saya yang pernah saya kasih produk SP36 Mutiara sama Polska. Mutiara sama Polska dia bilang bagus, SP36 dia bilang hasilnya kurang. Kita dalam artian jawab pertanyaan seperti itu simpel. Kalau sama bilang Mutiara sama Polska ini bagus, SP36 jelek, tolak ukurnya dari mana? Apa sudah di lab no? Hasil labnya mana? Kok bisa bilang? Ibarat kata, oh ini speknya nggak sesuai, ngomong nggak sesuai itu di wis konten enggak. Karena kita punya Skovindo punya, makanya sampai kan dibagi tak berkali ini Skovindo ada, izin kemenang ada, di lor, izin kita edar bebas, tidak akan kucing-kucingan. Polisi misalkan tanya, sama ada ini, kira Pak kalau izinnya dari kementerian, ini loh ada Skovindonya, makanya nanti teman-teman juga tak bilang ini, tadi saran sama berbagai kemanasan, teman-teman yang ada di daerah, misalkan Batu, Mengojak, kalau punya toko ibaratnya pasang banner di toko, paling nggak ngurus di kepala desa, jual beli buku, Izin usaha. domisili toh, izin domisili toh. Dalam artian apa? Sama legalitas di desa aman. Sama dari desa kan sudah diketahui, desa tidak mungkin abal-abal ngasih surat. Karena bagian kuis. Aneh gitu. Iya, cuma izin domisili. Cuma izin domisili toh dari Ini loh, kelurahan. harga yang sudah didistribusikan dari pabrik A1 lagi saya, itu harga juga termasuk keamanan, paham? Sekelas pengusaha besar mas, nggak mungkin kalau nggak ada backingan. Kita komjen yang backing, komjen A. Sekarang di divisi keamanan negara. Terus yang kedua saham kita 15% Tayosana. Jadi santai dulu. Jadi makanya saya kesini gregetan sebenarnya. Kenapa sih kok nggak bisa masif penjualannya? Gitu. Apa aku jadi seperti ini? Gitu. Mati kan sama mengenai ini, iya kan? Secara nggak langsung kan. Tapi aku nggak seperti itu saya. Gitu. Jadi saya punya attitude istilahnya titik Edgar. Tapi pada konteks yang sesungguhnya ya mas. Jadi sampai tak bilangin kalau ada apa-apa telepon saya. Kalau ada apa-apa, misalnya ya kalau telepon saya, itu aja. Jangan nggak perlu tahu masalah perusahaan terkait dengan apapun yang berkaitan dengan keamanan itu urusan manajemen, nggak perlu. Dengan kan mitra kami, harapannya kan mitra itu bekerja sama dengan baik. Kepala desa, Domisili usaha. orang domisili usaha. Jadi ini nanti nang lurah. Kalau kota lurah, kalau Bibi tak usah kali dulu, dari lah. jadi enak. Pak Kades akan berusaha itu. Kalau Tidak saja di sengkai ini paling satu setengah. Tapi sampai aman. legalitas ya. Itu aku gratis. Lurah itu makanya juraganku. Enak. Apa dibayar dulu? Ini rencana bagian IT-nya nanti. Bagian pemasaran ini. Masuk. Enggak nanti tak itu kan tak kasih info. Masuk kasih pemasaran. Soalnya kan salah. Iya. Nanti tak bahas. Sudah bisa dimulai. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian. Saya selaku perwakilan dari Apakara untuk silaturahmi ke sini karena menurut saya gemas nih dengan daerah sini. Kenapa nggak bisa produktif kayak daerah lain gitu loh? Sedangkan saya ke sini kan ada tujuan dan maksudnya gitu. Ono apa sih? Kendalai apa sih? Gitu. Sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya tadi lewat tol dan sebagainya. Pak Khalid, Pak, ini samping kanan kiri ini lah semua ini masa ini nggak bisa masuk. Apa perlu saya masuk? Kalau saya masuk ya nggak perlu jenengan gitu. Iya. Terus satu sisi saya ingin dekat dengan jenengan setuju. Jadi harapannya bisa saling mendengar Pak, saling memahami keadaan. Namanya perusahaan pasti problem itu ada Mas. Sebesar apapun perusahaannya, problem itu aja.
problem pasti ada. Dan yang kedua, gimana cara kita menyelesaikan problem solving ini harus diapakan sih, gitu kan? Kalau yang berpengalaman pasti tahu cepat menjawabnya. Kalau yang berpengalaman kan mungkin perlu effort untuk mencari pengalaman tersebut sehingga bisa menginformasikan bahwasanya kon kok ini, langkah yang benar itu seperti itu. Yang pertama, saya mau tanya dulu dari marketing ini yang namanya siapa Mas? Mas Supri membawai daerah berapa? Satu kecamatan, tapi kecamatan di sana mungkin ada 4 desa yang petani. Yang selain itu peternak semua. Peternak semua. Secara logikanya Mas itu berapa hektar kalau Mas kasar mata aja? Ya sama terus kira-kira hektar. Ya kalau di Krus semua ya besar. Tapi sudah ditanyakan terkait ke petani kebutuhannya dari wilayah ini berapa ton 1 minggu atau 1 bulan sudah ditanyakan? Belum. Oke, jadi pertama saya akan bahas terkait mapping pipeline ya. Dari perusahaan itu pasti punya Pak, namanya pipeline daerah-daerah distribusi produk kita itu ada. Kenapa sih di Avatara itu menjunjung tinggi prinsip attitude dalam berbisnis? Contoh nih, masuk ke Pasuruan kan wilayah apa? BMW Group kan? Database di kantor itu sudah distabilui bahwa Pasuruan sudah ada yang keluar. Jadi marketing lain itu tidak bisa masuk Pak ke kita. Itu pertama. Itu namanya attitude bisnis, iya kan? Kalau kita nggak ada attitude bisnis, kita bukan swasta Pak. Namanya BUMN Petro. Jadi Petro itu satu harga, masih di Papua Nugini, Lombok dan sebagainya, Roboy Podo. Ongkirnya nggak ono karena disubsidi negara. Paham ya? Di situ paham ya antara swasta, non subsidi dan pemerintah. Ya? Paham ya sampai di situ ya? Makanya dilemanya antara ongkir dan sebagainya itu di situ. Makanya kita buat manajemen. Ya, top manajemen kita itu sudah punya pipeline. Jadi pipeline daerah Sumatera udah 85% sampai Aceh Pak. Kalimantan 12%, Sulawesi baru 23-25%. Nah, bombastisnya mungkin di tahun besok ini. Kemarin kita roadshow di Palembang Pak. Di Palembang itu atmosfer sudah luar biasa, sudah jatuh cinta sama Avatara. Jadi harapannya itu tadi. Terus yang kedua, jadi setiap marketing Pak itu usahakan mempunyai database Pak. Contoh petani A namanya Pak siapa? Ya kebutuhannya berapa Pak? Dekati. Jalin relationship, jalin hubungan yang baik seperti saudara atau seperti pacar. Nah, seperti itu. Jadi dekati. Kebutuhannya itu apa sih? Iya Pak. Sementara ini pakai pupuk apa? Kan awalnya nanya gitu toh. Ya awalnya pakai pupuk apa? Harganya berapa kalau boleh tahu? Ya. Ini loh Pak, saya ada produk pupuk juga. Kualitasnya nggak jauh beda sama BUMN. Harganya sekian. Jadi kan pasti ada feedback balasan. Iya tak Mas, kok murah? Iya toh. Kok ini temen tak Mas? Baru senjata kayak izin Kementan, izin Medan, lab Sukovindo, ya kan hasil laboratorium itu berikan. Kalau orang petani nggak tahu tentang tersebut, kalau pemain bisnisnya pasti akan tahu bahwasanya kalau sudah menerbitkan itu berarti secara sah di negara kita untuk berdagang itu sudah sah. Begitu Pak. Paham ya sampai di sini ya? Jadi tadi terkait pipeline dulu daerah, terus cara masuknya gimana, ya kan terkait uji lab dan sebagainya itu tadi berikan senjata itu atau brosur lah, dikemas secara brosur. Setelah itu baru kita memberikan contoh kan, istilahnya testi, zaman saiki testie, gosing dirosok asin, gue dicekel ambek banyu ki adem, apa gak? Kan seperti itu toh, apa dah? Karena itu testi secara tradisional. Dan petani kita sudah terdoktrin dari Petro seperti itu. Karena di Petro itu zat kandungannya hanya unsurnya satu. Kalau di Avatara itu majemuk. Pupuk kita itu pupuk majemuk Pak. Pupuk majemuk adalah inovasi
yang dari CEO kita, pemilik saudara saya itu menjadikan menjadi pupuk majemuk. Jadi setiap unsur yang ada di Avatra, Polska, SP36 dan Mutiara itu ada unsur urea dan ZA-nya, zat asamnya. Sehingga tanpa perlu beli urea pun dia juga jalan. Urea itu Pak sebenarnya fungsinya hanya meninggikan dan menghijaukan, bukan membuahkan dan memaniskan. Ya. Paham ya? Ini modal ya? Untuk perahnya jenengan nanti pada untuk mengutarakan ke petani. Jadi pupuk kita itu pupuk majemuk. Jeniusnya dari saudara saya menerbitkan produk ini itu di situ Pak. Tujuan satu mulia apa? Ingin menolong petani sehingga petani ketahanan pangannya tetap melatih Pak. Sama saya itu loh, subsidi kok ini Solo, iya. Harganya permainan semua, mafia semua dan sebagainya. Tujuan kita mulia, ingin menolong petani agar petani itu dapat membeli dengan harga yang terjangkau. Loh sama ibadah loh, iya enggak? Ben wong iki nyambut gawe, ben iku iso menafkahi keluarga. Paham ya sampai di sini ya? Pupuk kita pupuk majemuk. Pupuk majemuk. Jadi gabungan antara namanya inovasi Pak. Pupuk produk itu kalau nggak inovasi kan nggak update Pak. Iya kan? Relevan nggak kita gitu. Sementara harga itu harga best price, harga istilahnya harga dulu. Sama tak bocori sekarang, itu harga dulu. Di luar sih saya tahu sendiri meskipun hal seperti itu nanti apa ya kasarannya harga itu bisa rezekinya masing-masing lah. Ya. Tapi saya jamin harga ini harga istimewa. Nah dengan harga istimewa legalitas ada, SIM STNK yang ono kabeh, gak dodolan, lah emang. Sama di posisi saya seperti itu loh Pak, gemes. Iya, secara langsung gemes. Wajar lah, kita buat manajemen, kita alokasi dana untuk banner, untuk gudang dan sebagainya, itu wajar, urusan manajemen. Yang penting nyun sewu kepada saya itu atas dasar monitor. Jadi nanti itu Pak, saya mau menerapkan bahwasanya harga pupuk ya saya parameter biar nggak sampai tembus manajemen nanti kacau Pak gitu. Kayak katakan apa Polska, saya loh sampai ngasih harga ke Pak Fahmi, Pak saya persilahkan jual di angka 190 atau 200, tapi kurangin apa? Keuntungannya berapa? Lebih besar jenengan daripada kami. Pabrik itu Pak mengeluarkan izin satu produk itu 600 juta Pak komentar, belum biaya atensi kepada Polda, kepada Mabes dan semuanya. Ya situ manajemen Pak, politiknya manajemen. Nggak mungkin sekelas PT sebesar kita nggak ada backingan seperti itu, nggak mungkin. Yang ditakutkan kan zaman-zaman ini loh, takut nggak pede nanti jualnya. Iya nggak? Sementara dengan hadirnya saya itu memberikan ces apa nih? Oh coba di tanganku sih juga jaminan. Ono apa telepon Pak Fahmi? Dan kita udah masif Pak, nggak ada kendala itu karena kita memang sesuai dengan koridornya, pajak bayar, karena kita dodolan negara iki. Jadi kan uang negara itu buat apa sih? Ya untuk pelaku usaha ini loh, memberikan dividen ke negara ya kayak apa ya, kayak duit subsidi nih apa pemerintah, subsidinya BBM, infrastruktur. Itu Pak alurnya seperti itu. Karena kita swasta. Lah ini pajak ya ono izinnya ono, apa sih diwede? Harga jalan pintas. Nah sekarang lihat aja di pasaran harga segitu nggak masuk akal. Manajemen udah tahu loh. Sedangkan saya yakin karena itu tim saya gitu. Saya ini pengen menolong jenengan sedoyo, kuasailah daerah Pasuruan khususnya. Karena kesempatan itu nggak datang dua kali loh. Pegang bener omongan saya, kesempatan itu nggak datang dua kali. Makanya kita main kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas, oke bati titik, tapi barokah. Kalau pengen bati aja ya demplok ke wilayah lain gitu. Jangan hanya satu wilayah sampai gebrek, terus nggak masuk akal. Takutnya apa? Pesaing PT lain dengan harga di bawah itu, dengan kualitas sama harus gak iso dodol Mas, wis mati gitu. Sedangkan
nanti minta tolong ke saya dan sebagainya. Ya, apa yang harus saya lakukan? Kan sudah saya persilahkan. Harga urusan manajemen, saya kasih parameter aja. Saya mempersilahkan Polska di harga segitu. Tapi makanya saya di sini nanti harapannya bisa terjalin kekompakan ya Pak. Jadi harga nanti izinlah sama manajemen di sini. Kita harus harga dijual berapa sih? Dia biar kompak gitu loh Pak. Titik tapi barokah. Harapannya seluruh pasuruan. Parah Pak sama ini Pak. Tuan, tahun, macam. Parah gitu loh. Ya Allah, sampai percaya enggak? Pabrik ambil untungnya sampean gede, untungnya sampean lho ya Allah. Gitu. Ojo ngono lho. Langsung DP tiktok ya. Jangan gitu. Kalau sampean mau ikut tim saya, ikut alur saya, turuti alur saya. Sampai terus gak ngurusi Kapolda, terus gak ngurusi propam dan sebagainya. Iya. Sedangkan kita mengalokasikan dana itu untuk keamanan, untuk izin, untuk pajak, PPh dan sebagainya. Iya. Sampai hanya menjual itu pasti harus untung Pak. Tapi untungnya ya didelok lah, gitu loh. Didelok untungnya gitu. Kalau pengen berkah, ya sampai ngeringet ke titik. Nih daerah Tomboe, ini daerah ini Pak. Ini sekarang mana gitu. Nah, gitu loh. Juga jalan. Kalau sampai nggak pede jualan, ya hasilnya pasti nggak signifikan. Kalau sampai pede jualan itu pertama kualitas. Yang kedua SIM BPKB ini. Baru wani ngomong toh. Iya apa gak? Rego wis menang di pasaran. Izin sampai tak tekani kok ini sih gak iso pede. Tak gajul. Iya enggak? Mosok aku. Nah aku mlebu sampai wis gak dodolan, Pak. Regane menang aku. Ngaku teko ke pabrik julurku langsung. Iya enggak? Makanya kerjasama sukses itu nggak iso Pak Dewi Pak. Sukses itu kolaborasi. Titik edan. Kesimpulan dagang titik edan. Saya kira CEO. Iya, mosok sih ngurusi kayak ini. Pak Haji. Mosok kok ngurusi kayak gini lah? Ya gak mungkin toh Pak. Dia ngurus cash flow-nya. Kamu tahu nggak? Kita beli mesin 25M sebesar itu. Kita ada finansial, ya ini intern Pak ya, saya bicarakan. Untuk beli mesin itu pasti ada finansial dari perbankan. Dan kita itu diajak kerjasama untuk membantu memasarkan secara cepat dan masif. Masif itu besar. Sehingga kita membantu cash flow-nya untuk menyelesaikan finansialnya antar perbankannya. Itu loh. Paham ya namanya di sini ya? Itu loh Pak, tujuannya seperti itu. Terus ada miskomunikasi terkait antara marketing komunikasi. Mulai sekarang marketing komunikasi harus di-keep. Boleh kalian untuk share. Ini dijual avatar dan sebagainya. Jangan menerbitkan nominal. Karena kita pupulan subsidi Pak. Sama bisa jatuh nanti. Pesaing-pesaing sampean akan membaca itu semua. Merek Maktan, merek Rusia, membaca itu. Karena kita non subsidi. Kecuali kalau subsidi di website ada. Ongkir gratis, ya kita non subsidi. Kalau kita non subsidi, otomatis kita harus punya inisiatif melalui pendekatan itu tadi. Dan akhirnya nanti akan tahu dengan sendirinya. Iya apa enggak? Kualitasnya bagus, regonya kompetitif. Iya kan? Kenapa nggak bisa jualan gitu? Iya. Apa perlu saya sendiri yang jualan di sini? Gitu, mati kan sampai, iya kan? Aku nggak orangnya kayak gitu Pak. Kalau bisa itu kita memberikan manfaat kepada banyak orang. Nih, Muslim kan ngoten lho Pak. Jadi kalau sebaik-baik orang adalah memberikan faedah kepada orang lain. Nah, kembali lagi setelah saya paparkan sedikit poin ini, hati nurani kan kembali kan? Iya, dodol ya dodol, cari untung ya cari. Tapi ya jangan ngawur bos. Gitu loh. Regone ngapunten, regone teko pabrik di angka 130, didodol 300 itu jenenge ngawur. Ngawur, gitu loh. Jadi nggak boleh seperti itu. Soalnya kalau manajemen tahu, ya
bahaya Pak. Bisa saja merusak harga. Silakan jual, ada parameternya. Jenengan beli kan ke saya, iya kan? Ya itu hak Anda untuk menjual berapa. Tapi ada tapinya. Kalau Anda menjual dengan powerful seperti itu, ya saya takutkan nanti jika ada pesaing itu toh. Jika ada pesaing. Paling tidak itu tak suruh ngikutin harga sana. Yes, agree. Ngikutin harga sana, sama tetap untung loh. Iya, paling nggak di bawahnya harga sana. Yes. Tak tekankan gitu anak. Paham ya sampai di sini ya, teman-teman semuanya ya. Jadi gak oleh tamak lah. Ojo serokok. Sing gawe pabrik ya yo ngamuk lho, Pak. Untuk bisa mulai kok bisa seket. Ada mutiara kan Iya. kita istilahnya kalau mau jual di bawah itu kayaknya apa ya? Gini Pak. Silakan. Selisihnya. Iya, silakan intern kan. Nah, sopo? Saya nggak perlu tahu. Gini loh Pak, ini masalah juga. Kita jualnya di angka di bawah 500, itu disangka kita ini abal-abal. Kalau kita soalnya sejenis piara mila, terus pokok jenis-jenis mutiara 16 itu 800 di sana. Iya, Itu Pak. origin kan dalam artian dari luar. Iya, makanya Impor. kalau orang petani mau itu toko Jerman, mau itu toko Hong Kong, Ya strategi gini loh. Nah, itu problemnya itu juga. Iya, gini. Kali itu kan masalah apa ya? Awareness itu kayak orang lihat pupuk Petro regane piro, itu awareness namanya ya. Itu kembali lagi ke manajemen. Kamu harus solid sama manajemen. Di lapangan lo gak dipercaya kalau ini. Ya nyambut gawemu piye? Kayak ono kayak 1 kilo, 2 kilo. Kongkon ngicipi. Ini dari sama di tangan aku dia. Kongkon nyoba testi. Hasilnya aku podo enggak ambisi rego 800.000. Nah sama kakek rego sak ini sih tetep aku ngira itu palsu. Kayak no izin kementan, live dan sebagainya. Izin kementan bisa dicek, Bos. Gak ngawur itu. Itu 400 juta satu produk itu. Ya gitu loh. Ya makanya saya bilang Pak Khalid, aku Pak diberi uang. Sakan dari zaman aku menjual itu, ya ngapain tidak dihargai ini loh. Tak buka langsung sekarang. Tidak dihargai ini karena apa? Saya memandang Pak Khalid, tetangga saya. Saya percaya dia bisa membantu memasarkan produk saya ini secara cepat dan besar. Itu loh Pak. Paham ya sampai di sini ya? Itu teknis antara manajemenmu. Nanti manajemen briefing ke saya, nanti saya akan ngasih masukan. Masukannya yaitu tadi. Kasih contoh lah 5 kilo, 2 kilo. Terus gratis no Pak Edgar. Tak jamin pasti tuku kok. Gitu. Nanti Pak Bagir nanti bisa diskusi sama Pak Fahmi ya terkait parameter nanti harga jual mutiara di mana. Wis tak bebas no Pak Khalid. Gitu. Jadi tapi ya ojo ngawur gitu. Jangan harga jual pabrik gak pantas Pak, gak ilo, tamak sih. Nah kalau memang kalau impor itu kan memang kalau dari luar izinnya memang Enggak mahal. apa-apa. Mahal. Jadi Dulu. poinnya bisa Dulu lama enggak apa-apa. kita kan jual yang masuk akal. Jual sak ini, ongkos sak ini, kuli sak ini, untung sak ini. Yang wajar. Karena kembali lagi kita jual kualitas. Izinnya ada. Jadi ya soalnya kita tuh pernah memasarkan tapi dengan faedah yang sedikit itu wah palsu langsung dicaplok. Kita orang nggak bisa ngomong apa-apa loh. Langsung palsu. karena kembali lagi makanya saya mau tiap aplikasi harus ada testimoni. Dokumentasi. Waktu nabur ya apa? Sekarang ini kita coba nabur tuh misalkan SP36, Mutiara atau apa. Sampai petani saya gini kan. Berikutnya kan kelihatan. Sampai gawe saya bayaran 20 dino. Sampai atau bayaran separuh gitu Pak. Kembali lagi strategi Pak. Ya, Iya. Strategi Pak. Hasilnya api bayar api wis separuh bayar. Kembali lagi ke strategi Mas. Ya, itu kan kembali lagi ke manajemen nanti sama. Nah, kalau beda-beda harga repot. Terus pemasaran, ya terkait marketing komunikasi nanti cara pemasaran digital harus punya attitude Pak, nggak boleh mencantumkan harga. Karena apa? Kita non subsidi. Kalau kita